Ex pembalap Mattia Bassini membedah pendapatnya soal duet Francesco Bagnaia dan Marc Marquez yang bakal terjadi mulai MotoGP 2025. Banyak yang berpendapat duet tersebut bak pisau bermata dua. Di satu sisi mereka merupakan pembalap yang hebat, namun persaingan panas keduanya bisa membuat tensi tim ikut meningkat. Duet tersebut tentu saja menarik perhatian Bassini. Sebuah klaim menarik lantas dia sampaikan terkait keduanya. Dia merasa Bagnaia merupakan satu-satunya pembalap yang bisa tahan menjadi rekan Marquez. Bagi Bassini, menjadi rekan seorang juara dunia 8 kali tentu bukanlah perkara yang mudah. Kendati demikian, pembalap yang akrab disapa Pecco itu punya modal berharga, yakni mental bajanya. Menurut saya itu akan jadi motivasi yang besar untuk Pecco. Tugasnya dilansir juara.net dari pedok.com. Saya percaya bahwa Pecco adalah satu-satunya pembalap yang bisa melakukannya. Secara intelektualitas, dia bisa membantu Marquez di garasi, di mana dia, Baby Alien, merupakan sosok yang mengerikan. Tambah Bassini, terlepas dari itu, kedatangan Marquez disebut membuat Ducati mengambil jalan berbeda. Sebelumnya pabrikan asal Italia tersebut dinilai sangat masif merekrut pembalap muda potensial, seperti yang diketahui Jorge Martin yang digadang-gadang isi kursi pabrikan Ducati pindah ke Aprilia. Sementara itu Enea Bastianini bergeser ke KTM. Dengan apa yang terjadi beberapa tahun terakhir, hal itu berkebalikan dengan kerja mereka belakangan ini, terang Bassini dilansir pedok.com. Menurut saya itu akan jadi motivasi yang besar untuk Pecco. Tugasnya dilansir Ducati berinvestasi dengan pembalap-pembalap muda. Mereka punya Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Franco Morbidelli yang tahun ini bersama Pramac, serta Bastianini. Kemudian hadir Marquez yang langsung dapat tim pabrikan. Padahal dia masih baru-baru ini datang dan baru menggelar 4 balapan sambungnya. Selanjutnya, manajer Aldeguer ungkap detail kontraknya dengan Ducati. Masa depan Fermin Aldeguer belum terselesaikan, meskipun sudah dipastikan akan naik ke MotoGP dengan Ducati tahun depan, namun tim pasti yang akan dinaungi oleh remaja asal Spanyol itu belum bisa dipastikan. Pramac yang menunda keputusan apakah akan tetap bersama Ducati dengan motor spek pabrikan atau pindah ke Yamaha membuat masa depan Aldeguer belum bisa dipastikan. Namun manajer Aldeguer percaya diri menunjukkan bahwa mereka telah menyetujui kontrak yang memberi mereka perlakuan tertentu dari Ducati. Kami telah menandatangani kontrak 2+2, kata Hector Febel kepada Mundo Deportivo. Kami memiliki 2 tahun yang aman dan 2 tahun lagi tergantung pada tujuan. Menurut saya harganya cukup terjangkau karena mereka bisa melakukannya di MotoGP. Sesuai kontrak, tahun pertama dia masih mengendarai Desmosed DC GP24 atau GP25. Di sana Ducati akan memutuskan. Tahun kedua dia akan mengambil GP26. Apapun yang terjadi, artinya musim depan untuk tahun rookie di kelas Premier, Aldeguer bisa bergabung dengan Gresini atau VR46 dengan motor berusia 1 tahun. Intrik terjadi pada tahun berikutnya saat manajer Aldeguer mengklaim bahwa mereka dijamin untuk memiliki motor spesifikasi pabrikan. Pembalap pabrikan Marc Marquez dan Pecco Bagnaia sudah dikontrak untuk mengendarai GP26 juga. Bagaimana jika Pramac pergi dari Ducati? Untuk saat ini perhatian tertuju pada tim mana yang akan bergabung dengan Aldeguer musim depan. Kami masih belum tahu dia akan membalap di tim mana, kata Febel. Tetapi Ducati telah meminta kami untuk sangat tenang. Mereka telah memberitahu kami bahwa mereka telah memilih dia dan kami berasal dari rumah. Mungkinkah Ducati jika kehilangan tim Pramac ke Yamaha mencoba menunda kedatangan Aldeguer ke MotoGP? Telah dipublikasikan bahwa jika Ducati memberitahunya bahwa dia tidak akan menaiki motor tersebut tahun depan, dia akan menerima kompensasi sebesar 300.000 euro, kata Febel.
Itu bohong, saya tidak bisa menyebutkan jumlahnya, tapi jumlah jauh lebih tinggi. Fable menambahkan tentang Aldegar yang saat ini berada di posisi 6 klasemen Moto2. Dia merasa siap untuk maju, dia memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Selanjutnya, lupakan Marc Marquez. Honda dekati juru selamat dari Turki untuk akhiri krisis di MotoGP. Honda memperluas radar mereka dalam bursa transfer MotoGP. Sebuah calon solusi terdeteksi di ajang balap lainnya. Honda masih mencari jalan keluar untuk keluar dari krisis yang telah mereka alami dalam 3 tahun terakhir di MotoGP. Pengaruh besar mantan ujung tombak Marc Marquez benar adanya ketika pabrikan asal-asakan Jepang itu makin tak bertaji sepeninggalannya. Jika Marquez masih bisa bersaing di posisi depan dan bahkan merebut podium walau harus dengan segala cara, para pembalap motor Honda musim ini malah tidak berdaya. Bahkan pembalap teratas mereka di tabel klasemen sementara yaitu Joan Mir ada di peringkat 18 dan hanya sekali finish 10 besar. Selain melakukan pembenahan dengan jalur pengembangan motor, Honda juga dikabarkan melirik solusi dari aspek yang tak kalah penting, yakni pembalap. Satu nama yang tidak terduga bahkan muncul ke permukaan. GP1.com melaporkan bahwa Honda memiliki ketertarikan untuk merekrut jawara dari ajang balap sebelah, yaitu Toprak Razgatlioglu. Talenta pembalap asal alanya Turki itu tidak perlu diragukan lagi dengan rentetan pencapaian penting yang dibukukannya. Gelar juara dunia Razgatlioglu yang pertama pada 2021 diraih bersama Yamaha ketika pabrikan Kartutala telah mengalami puasa gelar di World SBK selama 12 tahun saat itu. El Turco juga mengakhiri dominasi duo Kawasaki Jonathan Rea yang mampu menjuarai ajang balap motor produksi massal itu selama 6 musim beruntun. Akhir pekan lalu, Razgatlioglu juga mencetak catatan penting sebagai pembalap BMW yang mampu memuncaki klasemen sejak 2012. Pembalap berusia 27 tahun itu mencetak hat-trick kemenangan, Race 1 Superpole Race, Race 2 pada seri Emilia Romagna di sirkuit Misano. Padahal Misano merupakan sirkuit kandang bagi penguasa WSBK sekarang yaitu Ducati. Kebetulan juga Ducati menjadi yang terdepan di MotoGP karena Razgatlioglu untuk mengadu nasib di MotoGP dalam waktu dekat juga diungkapkan oleh manajernya Kenan Sofuoglu. Situasi dengan BMW sangat baik dan babak ini akan membawa kami ke level yang baru, ucap Sofuoglu. Dilansir dari speedwear.com, ada banyak minat terhadap Toprak di paddock MotoGP bahkan untuk tahun depan. Kami punya kontrak 2 tahun, tetapi saya sudah memberitahu BMW bahwa kami ingin meninggalkan Superbike pada akhir tahun ini dan pindah ke MotoGP. Saya menjelaskan kepada mereka bahwa ini adalah keinginan Toprak. Razgatlioglu sejatinya hampir merapat ke MotoGP sebagai salah satu kandidat pengganti bagi Valentino Rossi yang pensiun pada 2021. Akan tetapi selain merasa karena ambisinya untuk menjadi juara dunia WSBK kala itu, Razgatlioglu juga hanya menginginkan kursi di tim pabrikan. BMW sebenarnya juga dirumorkan untuk melebarkan sayap ke MotoGP. Hanya saja paling cepat proyek mereka terjadi pada 2027 ketika regulasi teknis yang baru diterapkan. Kami belum tahu secara pasti bagaimana situasinya akan berjalan. Kami harus mencapai sebuah kesepakatan dengan BMW, ucap Sofuoglu. Ini soal masa depan. Kita semua tahu bahwa BMW ingin masuk ke MotoGP. Jika semuanya setuju dengan keinginan Toprak, maka kami akan mencoba untuk mewujudkannya.